dimungkinkan dalam perkara hadonah ini adanya disente atau pemeriksaan setempat? Tentu saya harus mengatakan itu sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Dimana kita tahu bahwa tadi sudah digambarkan ketika sudah terjadi jawab menjawab di antara para pihak, mereka sudah membuktikan, dan ketika berbicara masalah pemeriksaan setempat, di mana pemeriksaan setempat itu adalah boleh jadi pelaksanaannya adalah setelah bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sudah disampaikan di dalam persidangan, maka dilakukan setelah itu pemeriksaan tempat. Dan dengan demikian maka hasil daripada pemeriksaan setempat pun juga ini adalah menjadi satu ukuran alat bukti di dalam rangka si hakim ini adalah mempunyai sebuah keyakinan agar supaya diputusnya itu seperti apa. Jadi sangat memungkinkan sekali, terutama tentu kalau berbicara masalah memungkinkan, sangat memungkinkan dan tidak, ini adalah sangat tergantung kepada anak itu berada di mana. Yang meminta hadonah itu adalah pihak ibu, dan pada kenyataannya sekarang ini anak tersebut adalah berada pada pihak bapak, maka tentu terkait dengan pertanyaan tadi, apakah memungkinkan untuk dilakukan desente? Ketika seperti itu adalah sangat mungkin, boleh jadi saya menyarankan itu harus dilaksanakan desente. Kenapa? Karena yang meminta itu adalah si ibu, sementara anak itu sekarang berada pada pihak bapak. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam, di mana kompilasi hukum Islam itu berdasarkan impres, di mana adalah harus diberlakukan di masyarakat Indonesia, sehingga boleh jadi kompilasi hukum Islam ini adalah merupakan fikih bangsa Indonesia, di mana pasal 105 huruf A itu menyebutkan anak yang belum mumayyiz adalah berada pada pihak ibu, sementara faktanya sekarang ini adalah berada pada pihak bapak. Nah itu, di sini persoalannya sangat kuat sekali. Di satu sisi, menurut 105 tersebut harus berada pada pihak ibu, sementara sekarang ini adalah berada pada pihak bapak, sehingga kewajiban hakim, kewajiban majelis hakim ini harus mengklarifikasi yang antara lain melalui bukti-bukti dan juga pemeriksaan setempat. Apakah ternyata saat ini anak tersebut berada di pihak bapak tersebut sudah sesuaikah dengan aturan yang berlaku? Yang pertama, ketika kembali kepada 105 tentu adalah bertentangan, karena prinsipnya 105 itu harus berada pada pihak ibu. Akan tetapi lebih daripada itu, yang terpenting bukan kepentingan ibu dan bukan kepentingan si ayah yang harus ditetapkan, yang harus dilakukan klarifikasi oleh majelis hakim. Akan tetapi yang harus diklarifikasi, harus dicari fakta-fakta, ujung-ujungnya adalah mencari apakah kelaikan, keberlangsungan anak tersebut hidup, tumbuh, berkembang sebagai calon generasi penerus, pantasnya ada di mana. Itu yang paling terpenting. Sehingga boleh jadi ketika memang hasil pemeriksaan setempat
dan juga dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, oh ternyata anak tersebut adalah baik, enak, dia itu tumbuh hidup berkembang sesuai dengan anak-anak yang lain, sehingga boleh jadi ini adalah akan mampu menjadi generasi penerus, berada pada pihak bapak, walaupun secara legal 105 menyebutkan harus berada pada pihak ibu. Artinya hakim ini harus ada keberanian dalam persoalan itu. Bahkan di belakang sana boleh jadi kalau membaca tulisan-tulisan di dalam internet, ketika ada persoalan hadona, ketika ada persoalan perebutan anak antara suami istri, mantan suami istri, mereka menyebutkan pengadilan agama itu sudah pasti ujung-ujungnya penetapannya, putusannya adalah ditetapkan kepada ibu, sementara nyatanya ada di pihak bapak. Jadi mereka di sana mengatakan seperti itu. Maka untuk itulah artinya peran serta dalam pemeriksaan setempat ini sangat diperlukan. Jadi dimungkinkan pula ya kalau putusan hakim itu bertentangan dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut. Itu betul sekali. Dan di dalam hukum acara dikenal dengan yang namanya kontra legem. Artinya kontra legem itu memang pada asasnya itu tadi asas, di mana anak yang belum muaid asasnya ada pada pihak ibu. Tapi ketika yang dicari oleh majelis itu bukan kepentingan ibu dan kepentingan bapak, tapi yang dicari kepentingan si anak agar supaya bisa hidup tumbuh berkembang, maka hakim di sini tidak ada larangan untuk melakukan kontra legem tadi. Dan juga mungkin perlu saya tambahkan di sini, pertama adalah terkait dengan persoalan dari pertanyaan tadi, mungkinkah dilakukan dissenting. Jadi berarti yang pertama adalah berbicara masalah aturannya. Nah, aturan secara letterlek, secara narasi di dalam pasal tersebut ketika menangani perkara hadona tidak ada yang mengharuskan harus dilakukan dissenting. Akan tetapi tadi digambarkan bahwa dissenting ini adalah hasilnya adalah merupakan salah satu alat bukti, sama dengan bukti-bukti yang lain. Yang kedua, memang aturan yang secara spesifik adalah berlaku tentang aturan dissenting, baik melalui surat edaran Mahkamah Agung itu sudah ada. Yang kedua, yang lebih penting menarasikan bahwa pentingnya majelis hakim melakukan dissenting adalah berangkat dari keyakinan itu tadi. Artinya ketika belum dilakukan sebuah pemeriksaan setempat, ini hakim ini belum yakin ini akan ditetapkan kemana anak. Itu yang paling terpenting. Artinya tinggal dinarasikan dalam pertimbangan putusan salah bahwa ini adalah di dalam rangka untuk bla 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 seperti itu. Bahkan kalau umpamanya kita mau menengok ke sebelah kanan kita, dalam hal ini orang pengadilan negeri, di mana orang pengadilan negeri ketika dalam perkara pengampuan itu kisaran pasalnya di dalam pasal ya mulai 433 HIR tentang pengampuan, di mana ternyata mereka pun juga ketika untuk menentukan apakah pengampuannya ini dikabulkan atau tidak, dia pergi ke lokasi orang yang akan diampu tersebut, benar enggak? Itu juga adalah sama seperti itu. Nah, itu dari sisi aturan. Artinya kalau kembali kepada aturan, tidak ada satu pasal yang memang dalam hadonah itu harus dissenting.
Kan tetapi dari itu tadi di dalam rangka untuk menuju ke buah keyakinan, di mana dengan keyakinan majelis itu tujuannya adalah untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dan intinya untuk kepentingan si anak tersebut. Itu. Nah, terus juga di dalam pelaksanaan DSNT, jangan lupa sesuai juga dengan perintah dari undang-undang tentang perlindungan anak, bahwa si anak ini walaupun memang ketika melihat dari sisi umur dia itu belum dewasa, nah, tapi agar supaya si anak tersebut juga ada dijadikan subjek, jangan dijadikan objek dalam perkara tersebut ketika DSNT. Artinya bagaimana si anak tersebut kita dengar, kita tanya, ya tentu ini adalah diperlukan kita hakim-hakim ini mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, menyampaikan ajakan-ajakan kepada anak tersebut dengan secara baik, sehingga feedback dari si anak tersebut akan mampu memberikan satu jawaban ketika apa yang kita tanya, baik tentang dia enak atau tidak enak sedang berada di kamar, enak tidak enak sedang berada di tengah rumah, enak tidak enak sedang pergi ke sekolah, pergi mengaji dan lain sebagainya, rekreasi dan lain sebagainya, agar supaya si anak tersebut adalah mampu menjawab. Jadi dia harus dijadikan subjek.